Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kau temani kami sepanjang malam istirahat kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mendapat kasih karunia Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, himne klasik karya John Newton, sungguh besar anugerahnya, atau yang sering kita kenal dengan lagu Amazing Grace, merupakan salah satu lagu yang digemari oleh dunia. Namun tidak hanya sekedar lirik lagu yang sungguh mengena di hati kita yang menyanyikan, namun ada hal yang menakjubkan daripada yang kita ketahui, yakni anugerah atau kasih karunia sebagai pemberian Allah yang dinyatakan kepada kita manusia yang tidak layak untuk menerimanya. Saya mengutip tulisan dari Pendeta T. Samuel Gunawan berkata, kasih karunia adalah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia tersebut tidak layak untuk menerimanya. Benar sekali, sebagai manusia kita memang tidak layak menerima anugerah Allah. Tapi perbuatan Allah yang ajaib, karya Allah yang besar yang diberikan, yang dicurahkan kepada kita manusia, sehingga kita menjadi layak untuk menerimanya. Sebagaimana Nuh hidup dengan orang-orang sezamannya, mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Memang secara perilaku, secara karakteristik, Nuh memang berbeda dengan orang-orang yang hidup sezamannya, yang hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang hidup berlaku jahat di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Allah menghukum dunia ini, dan hanya Nuh beserta keluarganya yang mendapatkan kasih karunia Allah. Mereka hidup di bahtera yang dibuat oleh Nuh di atas gunung, di mana pada saat pembuatan bahtera itu pun Nuh menjadi bahan ejekan, bahan bulian bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bagi orang-orang yang hidup di zamannya. Padahal itu perintah Tuhan untuk mempersiapkan karya keselamatan yang telah Tuhan siapkan bagi Nuh dan keluarganya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, cinta adalah karunia Tuhan kepada jiwa-jiwa yang peka dan agung. Demikian Khalil Gibran, seorang penulis, menuliskan kata-kata motivasinya. Cinta Tuhan yang Dia berikan kepada kita sehingga kita mendapat kasih karunia, dan kasih karunia itu dinyatakan dengan hadirnya Kristus ke dunia ini untuk menebus dosa pelanggaran kita. Kita adalah bagian dari orang-orang yang mendapatkan kasih karunia itu. Sebagai bangsa pilihan, hanya Israel sebelumnya yang menerima anugerah keselamatan. Namun kemudian Allah mencurahkan kasih karunia-Nya kepada semua bangsa. Kita adalah bagian dari orang-orang yang menerima bagian dari keselamatan tersebut. Yesus menyediakan keselamatan bagi orang-orang yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, yang telah rela mati di kayu salib menebus dosa pelanggaran setiap orang yang mau datang menyerahkan hidupnya agar hidupnya dipenuhi dengan kuasa darah Kristus yang menyucikan hidup manusia yang berdosa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mari
kita terima kasih karunia Allah tersebut dan kita implementasikan melalui cara hidup yang berkenan di hadapan sesama, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Dan mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang telah dicurahkan kepada kita, yang telah kita terima. Dan sebagai rasa syukur, sebagai rasa terima kasih kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang taat, kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup berkenan di hadapan sesama, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk mengimplementasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai rasa syukur, rasa terima kasih kami kepada Tuhan, kami boleh hidup menjadi pribadi yang taat dan berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.